Pagi. Selamat pagi Mbak Endang, Arlinda. Ya Halo, ampun. halo. Hari ini kita narsis-narsisan dulu ya. Tongkrongan Anak Anak tempe. tempe. tongkrongan anak tempe gitu karena kita mau merayakan bulan spesial. Bulan Yeay. lahirnya tempe. Tempe. Yeay. Bulan lahirnya Kamu tuh nggak kapan sih kelihatan. kemarin? Juni. Kita janjiannya kan pokoknya Oh, kita iya. harus lahir di bulan Juni gitu kan. Harus lahir. Mulesnya dari bulan lalu. Mulesnya dari bulan April wis mules, Juni baru lahir, itu juga kayaknya dipaksa gitu. Mau lahir nggak lahir pokoknya Juni harus lahir gitu kan. Betul. Gas Prematur. dulu gitu. Jadi Gaspol. ya hari ini beda nih, kita biasanya nongkrong-nongkrong gini kan cuman buat apa envisioning ya gitu tentang tempe gitu secara internal. Nah sesi kali ini kita record gitu karena sekalian kita mau memperkenalkan juga ke apa khalayak ramai ya, khalayak ramai kayak ada yang nonton, amin gitu. Nonton amin. Giva ini. Iya, jadi kita mau melahirkan tempe ini gitu, the birth of tempe gitu kan. Jadi kita record sekalian untuk perkenalan dan promosi gitu. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya gitu. Tempe gitu. Sebelum kita mungkin masuk ke tempe ini apa gitu, mungkin kita perkenalan dulu siapa sih ibu-ibu di belakang lahirnya si tempe ini. Oh, kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak yang melahirkan brand tempe ini gitu kan. Kita mau kenalan dulu sama orang di belakangnya gitu. Mungkin kita mulai dari Mbak Endang ya. Mbak Endang dulu atau mau Arlinda? Mbak Endang. yang ini dulu suhunya lebih dulu gitu. Mungkin Mbak Endang bisa memperkenalkan Mbak Endang ini siapa, terus apa, kenapa sih memutuskan bergabung bersama saya dan Arlinda untuk membentuk tempe gitu. Monggo Mbak Endang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Madam Di. Jadi langsung di-mention ya. Kayak dukun aku Madam. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kak Endang atau bisa dipanggil Mbak Endang. Jangan dipanggil Bu, jangan dipanggil Tante ya. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang latar belakang saya itu adalah saya itu anak bungsu dari 5 bersaudara, perempuan semua, dan dari Spice Girls, benar juga Spice ya. Girl, 5. Pandawi ya, dan apa namanya, kebetulan karena orang tua itu dulu adalah tugasnya itu tugasnya itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Jadi masa kecil saya sampai dewasa itu aku sudah pernah tinggal, yang aku ingat ya sejak sejak aku bisa mengingat aku tinggal di mana. Waktu kecil itu aku pernah tinggal di Rejuno, jangan tanya itu di mana, itu nama kota kecil. Kemudian pernah tetap browsing ini Rejuno. Kemudian bapak waktu itu almarhum pernah pindah ke Malang, jadi aku sempat masuk di playgroup sampai SD kelas 1 itu di Malang. Kemudian bapak pindah lagi ke Madura, tepatnya di Pamekasan. Nah, habis itu SD-ku tuh pindahnya dari Malang ke Pamekasan, kemudian ke Kertosono, ini kota kecil juga dekat Nganjuk situ. Sampai akhirnya SMP, bapak pindah ke Jakarta, aku nggak mau ikut ke Jakarta, aku gak suka aku pindah ke Jakarta, maklum ya anak desa. Akhirnya aku memilih untuk bergabung dengan mbak-mbakku kakak-kakakku yang mereka sekolahnya di Malang. Akhirnya aku sekolah di Malang sampai lulus kuliah. Awalnya sebenarnya kuliah tuh pengen ngekos ya, biar kayak wah merantau gitu. Nggak dikasih dong secara anak bungsu. Terus alasannya bapak sebentar lagi pensiun gitu kan. Aku juga nggak bungsu, nggak dikasih. Dulu alasannya Iya bapak kan? punya kosan, kok kamu mau ngekos gitu katanya. Mending Belakang ngekos ke rumahmu, bapak gitu ya. belakang rumahmu Universitas Brawijaya kok gitu kan. Ya udah. Ngapain jauh-jauh gitu. Tak bobol temboknya sekalian gitu ya. Ya, jadi
waktu itu sempet kepingin banget merantau gitu kan, tapi boleh kalau kamu sudah kerja, oke. Jadi waktu pertama kali saya memulai karir untuk kerja itu jadi engineer itu di sebuah manufacturing Jepang, posisinya langsung melompat ke Pulau Batam. Di sana kurang lebih hampir 6 tahun, terus habis itu, ya karena waktu itu bapak sempat sakit dan akhirnya meninggal, aku akhirnya memutuskan untuk, aku mau nggak mau aku harus pindah lagi ke Jawa, supaya apa, supaya aku kalau ada apa-apa lebih deket, cepet aksesnya untuk pulang ke Malang, seperti itu. Jadi alhamdulillah dibukakan jalannya, akhirnya aku pindah ke oil and gas manufacturing, itu Castrol Lubricant, oli Castrol itu. Jadi dari awalnya engineer, sebenarnya background-nya memang teknik elektro, kemudian, eee, seiring dengan, pekerjaan itu dan, apa namanya, akhirnya bergeser jadi planner. Jadi kayak production planning, material planning, seperti itu. Di Castrol itu juga pertama kali saya kayak di-challenge untuk, kamu nggak pengen tahu tentang bisnis, Ndang?" "Ya pengen tahu, kayak apa Mmm. sih otaknya orang sales marketing jualan itu kayak apa?" Itu pertama kali saya dibukakan jalan untuk mulai ngerti tentang channel marketing. Nah, Mhm. di Castrol itu kurang lebih hampir 5 tahun ya, lumayan lama. Terus habis itu pindahlah aku lagi ke perusahaan teknologi mobile phone Samsung. Di Samsung inilah aku ketemu Arlinda, kita satu kantor ya, Lin, ya. Kita ketemu di situ, di Samsung ini aku kalau nggak salah cuma sekitar 3 tahun, nggak lama dari itu pindah lagi ke perusahaan teknologi IT di Microsoft. Nah, di Microsoft ketemulah sama Madam di yang Belum sama-sama jadi anak Malang, iya, belum tapi jadi kalau diajak magang waktu itu. ya, kalau sama-sama anak Malang, kalau pas mudik diajak ketemuan, "Lah ngapain kita ketemu setiap hari di kantor?" Oke. Terus moreng-moreng. Terus Tak jawab uring-uringan, "Ya tak wes jawab kita nggak gitu usah ketemu lesu di Malang." gitu. Padahal kita udah tiap hari ketemu di kantor ya, masa pulang ke Malang 10 hari ketemu dekne meneh gitu. Bosen ya. Nah, terus di Microsoft itu, awalnya kan memang role-nya di marketing di lokal, di Indonesia, kemudian sempet lah waktu itu juga ada challenge untuk take, regional role. Jadi sekitar 3,5 tahun, habis itu, sempet ada Microsoft kan waktu itu memang gendut banget ya, organisasinya itu gede banget dan hiring seperti itu. At the end of the day, digital transformation coming di situ. Ketika produk-produk Microsoft sudah nggak lagi harus jualan barang yang bisa dipegang, eee, jualannya itu adalah subscription, disitulah mulai wave, digital transformation masuk dan, sempat banyak sekali kayak layoff beberapa headcount. Nah, akhirnya, aku take juga 1 year, eee, career break saat itu. Terus terang selama 1 tahun itu tuh, blessing in disguise sih. Di satu sisi, gitu, wah aku bisa mulai baca buku-bukuku, aku bisa mulai, apa namanya, coba, yoga di sana, aku bisa lari, ikut running race di sana, seperti itu, atau bisa traveling ke sana. Tapi di satu sisi yang lain juga, "So, next apa? Aku mau ngapain ini? Masa begini aja? Masa bayanganku kalau aku mau starting prepare my retirement period itu nggak kayak gini," gitu kan. Jadi disitulah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, aku tuh sebenarnya maunya apa sih, gitu loh. Kalau dulu awal kerja, bayangannya kan, wah nanti aku level manager, atau level level karir path-nya itu seperti itu. Aku nanti ini, aku pensiun paling nggak dikenang sebagai, bos yang punya apa, berapa besar timnya, seperti itu. Atau aku bisa contribute apa yang aku bisa banggakan ketika itu. Atau aku bisa bilang, "Oh aku loh kerja di Microsoft di sini," semua bendera-bendera corporate itu. Tapi ketika I've been there, yang namanya langit masih ada, di atasnya masih ada langit. Kayak rasanya, "Oh gini toh, oh terus apa? Terus terus ngapain? Terus," kayak gitu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan, "So what next?" Seperti itu. Dan apakah memang ini jalur yang aku penginkan sebenarnya. Ketika itu dulu aku mimpikan dan aku meraih itu. Terus mimpiku berikutnya apa? Kayak, apa Mmm. ya? Kayak gitu. Nah, 1 tahun break itu juga kayaknya membuat aku menyadarin bahwa kalau pulang
mudik gitu ya, lebaran ketemu keluarga besar, terus ditanya, "Mbak Endang, di mana sekarang kerjanya? Apa kerjanya?" Itu kayaknya bangga gitu loh ngomong, "Oh aku kerjanya di sini, role-ku ini loh." Padahal mereka juga ngerti juga enggak itu role apa, kan nggak kebayang gitu kan. Yang penting mereka tuh nanya dan aku bisa menjawab. Dan ketika 1 year break itu, ketika ditanya juga in a way kayak Endang kalau orang nggak ada bendera-bendera company atau title tadi tuh kayak orang tuh, "Ya udah Endang yang mana?" Kayak, "Endang yang mana sih?" Kayak temen SMA, "Endang yang mana sih? Angkatan tahun berapa sih? Kelas nama kelasnya apa sih?" Banyak yang kayaknya mungkin bahkan nggak inget gitu kan. Kayak identitasnya itu kayak krisis identitas gitu, kayak Endang itu Endang yang mana? Seperti itu kan. Nah, sampai akhirnya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya belum dapat jawabannya ketika itu. Tapi sempat ada opportunity yang mengajak untuk ikut di startup joint venture waktu itu dari Oriente itu dia base-nya ada di China Mainland sama Sinarmas waktu itu. Nah, di situ kurang lebih 3 tahun dan itu tuh bener-bener, ketika saya masuk di perusahaan terakhir ini, di startup terakhir ini, aku tuh kayak ya mungkin karena biasanya teknik ya, anak teknik, jadi kayak struktur banget gitu lah. Semua proses tuh bayangannya gimana aku bisa improve, gimana aku bisa efisien, gimana aku bisa lebih produktif, seperti itu. Jadi ketika masuk ke situ bayanganku, oke, aku berarti bisa melakukan ini itu dengan lebih fleksibel dibandingkan ketika kerja di corporate yang sebelumnya, yang mana SOP itu kan sudah well set. Ternyata dinamikanya itu sangat luar biasa dan, di situ kayak kayak aku tuh kayak ditampar bahwa, eee, setiap orang tuh ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi kita tuh sebenarnya di sebuah, perusahaan kalau kita kerja di sebuah korporasi itu, kita itu sebenarnya replaceable gitu loh, gampang banget digantikan. Dan sampai di satu titik bukan lagi saya yang digantikan, tapi saya harus memutuskan untuk mengganti atau mengurangi. Nah, eee, posisi dan tuntutan pekerjaan di, perusahaan terakhir ini yang benar-benar membuat, wow, this is a big, apa ya, istilahnya bilang, tanggung jawab yang gede gitu loh. Karena apapun keputusannya itu pasti ada 2 sisi, sisi senang dan sisi nggak senangnya. Impact-nya itu ternyata bisa sampai dapur orang itu nggak mengepul gitu loh. Jadi ini bener-bener yang terus terang beda banget kan, impianku aku kerja di sini, oh aku bisa gini gini gini, ternyata nggak sesederhana itu, Ferguson gitu loh. Ternyata justru banyak banget aku harus mengambil keputusan yang nggak hanya mempertimbangkan logik, nggak hanya mempertimbangkan cuan, untung rugi, tapi keputusan-keputusan yang pada akhirnya itu malah drain out myself gitu loh. Makin Karena diikat, banyak iya, makin makin diikat, banyak pertimbangan, sedangkan nilai, apa namanya, kayak value-ku sendiri itu sangat kayak, harusnya nggak gini, kayak konflik terus bertentangan sekali, seperti itu. Nah, itulah akhirnya yang, "Tapi kenapa kamu bisa 3 tahun di situ?" Ndang, ya karena saya punya tim yang lumayan besar dan kayaknya memang saya hadir di situ memang ditugaskan untuk mendampingi tim ini sampai pada akhirnya, ya sudah saya memutuskan untuk early retirement itu. Jadi sudah cukup, tapi bukan berarti enggak, itu something bad ya, enggak. Tapi justru itu kayak trigger point yang membuat aku questioning tujuanku kerja itu apa? Tujuanku berkarir itu apa? Apakah aku sudah sampai di titik yang aku, apakah tujuan itu masih sesuai dengan diriku yang saat ini? mmm, Apakah itu yang aku cari? Seperti itu kan. Gitu. Jadi long short story sekitar 2022 ya, aku early retirement karena memang value-nya sudah nggak sejalan dan banyak banget, keputusan yang aku harus me-layoff timku. Pada akhirnya aku me-layoff diriku sendiri, seperti itu. Dan, dan selama berkarir kurang lebih 20 tahun itu sebenarnya, apa namanya, sudah banyak sekali, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi baru dapat jawabannya itu di akhir-akhir tahun saya berkarir itu. Nah, mhm. kebetulan waktu itu juga awal-awal pandemi Covid ya, jadi sempet sering gitu loh, kayak aku tuh ngerasa kayak burnout, kayak aku tuh kayak zombie.
life but I don't have life. Aku hidup tapi aku nggak punya kehidupan gitu loh, kayak rutinitas Autopilot yang gitu ya. Pokoknya autopilot, udah ya. kerjain aja Jalan, gitu. bangun, berangkat kerja, pulang, tidur, bangun, seperti itu. Mhm. Jadi something yang dulu aku pikir itu normal, itu kayak, kok gini ya, kayak gitu loh. Nah, waktu itu tuh sering gitu lihat Arlinda itu rajin latihan yoga. Jadi kita sering catch up ya sebelumnya ya Lin, kalau aku pas mudik gitu kan. Aku tuh ngelihat namanya ya orang ya salang sinalang rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau segar gitu ya. Aku tuh ngelihat Arlinda kerja bisa remote ketika itu. Terus dia masih sempat yoga. Terus in a way itu kayak itu my dream Mas gitu loh. Aku pengennya kayak gitu hidupku gitu. Jadi jadi aku kayak manifesting gimana caranya supaya aku bisa at that point gitu kan. Maksudnya aku bukan at that point gimana, aku bisa punya kehidupan yang intinya itu I have time for myself gitu loh. Karena ketika aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri, aku burn out, gimana aku bisa mensupport orang-orang atau orang lain yang ada di sekitarku kan seperti itu. Gimana aku bisa berguna buat mereka kalau aku sendiri aja udah sudah baterainya sudah kelip-kelip seperti itu kan. Nah, aku nanya ke Arlinda, eee, "Yoga gurunya enak nggak, Lin?" "Enak, Mbak, galak tapi ramah, ramah tapi galak," dia bilang gitu kan. Terus aku mikir gini kan, "Bisa online nggak?" "Bisa, bisa." Kalau Arlinda cocok sama yoganya, aku cocok di Arlinda, ya berarti kan aku harusnya paling enggak 11, 12 lah ya aku sama gurunya gitu. Akhirnya aku mulailah di situ perjalanan aku untuk latihan yoga dengan guru kita berdua dengan Arlinda. Nah, dari perjalanan yoga itulah aku mengenal yang namanya Astanga Yoga. Kenapa aku akhirnya langsung cocok dengan Astanga Yoga? Karena Astanga Yoga ini sekuennya itu terstruktur banget, which is aku ini kan orangnya juga sangat structure gitu kan. Jadi aku kayak menemukan, ya ini bukan sesuatu yang baru gitu, kayak menemukan ini ya inilah ini aku gitu ya, pola aku tuh seperti ini. Nah, tapi pelan-pelan aku mulai ngerti bahwa apa namanya, mmm ketika, pikiran kita itu sebenarnya adalah raja dari tubuhnya kita. Jadi ketika pikiran kita ini sangat ruwet, overthinking maksimal, semuanya dipikir, yang jadi korban itu sebenarnya adalah tubuh kita. Badan kita tuh sakit semua dan itu tuh ketika kita masih di autopilot tadi yang Tika bilang istilahnya, kayak zombie itu tadi, kita tuh nggak ngerasa nih badan Nggak kita tuh sadar. sakit semua, heeh. Karena Aku kita kayak berpacu, ya, bahuku tuh sampai sekarang nyembuhin masih, nggak tahu sekian puluh tahun tuh lama sekali. Udah ya, berbulan-bulan di terapi juga dia masih kan sama secara apa sih itu. natural tuh badannya kayak membentuk armor gitu loh. Jadi Iya, bahunya akan apa sih selalu siaga gitu kan itu mhm, nuruninnya mengingatkan diri sendiri untuk udah aman sekarang loh. mmm, Lower your jeng gitu ya. shoulder gitu. Itu Iya, itu jadi perlu perlu waktu sih. mhm, jadi sebenarnya dengan yoga itu aku akhirnya menyadari bahwa, apa namanya, apa ya, tidak semua harus dipikirkan saat ini dan in a way aku juga nggak perlu survive, maksudnya mempertahankan ya yang tadi Tika bilang, karena kita sudah di pola untuk survive mode, jadi kayak untuk relax itu kayak bingung, gimana sih relax itu, gitu kan. Nah, yoga ini membuat aku akhirnya mengingat lagi, ya kenapa bahuku sakit, kenapa kakiku yang kanan lebih stabil, yang kiri enggak. Oh, ternyata dulu aku pernah jatuh, oh ternyata kebiasaan ini yang salah. Nah, itu tuh kayak awareness itu tuh muncul ketika aku beryoga itu, sampai akhirnya aku tuh ngerasa kayak, eee, aku tuh pengen pengen pulang in a way karena sudah lama merantau, pengen pulang in a way, for good, eee, mudik gitu ya. Cuman kadang tuh kayak pulang ke rumah, tapi kok aku masih ngerasa mencari, ada yang belum pas gitu ya. Jadi, akhirnya aku mempertanyakan definisi pulang itu apa? Definisi rumah itu sebenarnya apa gitu kan? Apakah rumah orang tua ini rumahku? Ataukah, eee, rumah saya katakanlah apartemen atau kos-kosan ini adalah rumahku? Terus pulang itu apa? Pulang itu sebenarnya sejatinya itu apa? Nah, disitulah aku sering ngobrol sama Tika, sama Arlinda juga sampai sampai, perlahan-lahan aku mulai menyadari bahwa sebenarnya perjalanan pulang itu adalah pulang
ke diri kita sendiri. Jadi kayak kenalan lagi gitu loh sama diri kita sendiri. Mauku tuh apa? Karena ya itu tadi, aku kalau nanti sudah nggak kerja, aku mau apa, ngapain? Itu kan yang bisa menjawab hanya diri kita sendiri. Nah, selama ini itu kan semua jawaban tuh sebenarnya sudah ada, cuman kayak masih tertutup karena pikiran kita tuh terlalu sibuk mikirin perang dunia gitu. Sibuk keluar. Enggak. Iya, mikirin keluar, bukan Benar. mikirin diri kita sendiri gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh kepingin gitu pulang yang benar-benar kita tuh pulang. Tapi pulang ke diri sendiri in a way iya, menjadi diri sendiri in a way iya. Cuman kadang kan kalau kita dengan keluarga atau teman-teman itu masih ada ya kayak layer-layer jaim atau kadang mereka juga menilai apa adanya kita itu, "Loh kok gitu sih kamu?" Seperti itu, ada sedikit judgement-judgement seperti itu. Nah, pengennya itu ya kita tuh pengennya aku tuh pulang nggak cuman sendiri, tapi juga punya tempat atau orang-orang yang memang di situ aku ngerasa aman dan nyaman gitu loh. Jadi menjadi diri sendiri. Nah, makanya pas kita ngobrol-ngobrol itulah barulah kita nyambung, "Oh, Tempeh." Nah, itu kan Tempeh cerita berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Arlinda mungkin bisa nambahin seru-serunya gimana? Iya, kalau Arlinda ceritanya gimana nih? Ceritanya. Kalau Mbak Endang kan pada intinya hidupnya sangat berpindah-pindah ya, nomaden. Betul. Nomaden. Jadi rindu pulang gitu dan ternyata menemukan bahwa sebetulnya rumah itu ya diri diri kita sendiri gitu, bukan tempat di mana kita tinggal gitu kan. Kalau Arlinda ceritanya gimana? Oke, kalau aku ceritanya adalah kenapa begitu ya?